Oke, selamat datang di channel Trek Cinema ya. Gimana kabar kalian guys? Saya doakan kalian selalu sehat dan dalam lindungannya ya. Salam kenal dari saya, sang pengisi suara bernama Trasin. Iya, Trasin. Ya kamu tahu Trasi kan ya, seperti itu bro. Oke, saat ini saya akan membahas sebuah alur cerita film berjudul Camp to Camp. Dan film ini dirilis di Thailand di tahun 2014. Film ini menceritakan tentang adanya sekelompok turis asing yang ternyata mereka adalah psikopat. Film ini diawali dengan adanya seorang wanita bernama Lucy. Dia adalah seorang turis asing yang telah datang di negara Thailand. Saat itu ia menyewa rumah tempat tinggal dengan cara kontrak atau kos ya. Dan sebagai anak kos ia pun merasa bebas dengan aktivitas yang dijalaninya. Saat itu ia membuka aplikasi bernama Camp to Camp dan akhirnya ia pun mencoba untuk chatting dengan seseorang, tetapi aksinya itu ternyata berujung dengan kemesuman. Hello there. I'm your new upstairs neighbor. Saat sedang asik berchatting, tiba-tiba saja ada seseorang yang mengetuk pintu dan ternyata itu adalah seorang pria. Pria tersebut mengaku sebagai tetangga kosnya dan merasa diganggu. Akhirnya ia pun menutup pintunya kembali dan kembali melanjutkan chattingnya. Saat ini situasi semakin memanas dan Lucy akhirnya membuka baju seperti yang diminta oleh lawan chatnya. Tetapi ia pun mulai merasa curiga karena ternyata lawan chatnya menggunakan rekaman. Merasa dibohongi, akhirnya Lucy menutup chatnya ya, tetapi ia terus diteror oleh lawan chatnya tersebut. Tidak segan-segan, rupanya lawan chatnya mengancam Lucy akan menyebarkan video porno yang telah direkamnya. Lucy pun merasa ketakutan. Saat dalam ketakutan itu, ia menerima pesan dari seseorang dan tiba-tiba saja ada seseorang yang mengetuk pintunya kembali. Rupanya Lucy lupa menutup pintunya saat ada tamu pria tadi ya, dan ternyata saat ini pria tadi kembali membawa minuman dan akhirnya Lucy yang berada di tingkat kewaspadaan membawa pria tersebut masuk ke dalam rumahnya. Wait, do you want to come in? It's late and all. No, please. Awalnya pria tersebut menolak, tetapi karena didorong oleh keinginan Lucy, akhirnya ia pun masuk. Dan saat di dalam, ia mengintip adanya suara seseorang yang melewati tangga. Ternyata itu adalah tetangganya. Tetapi saat ini ia pun melihat ke arah laki-laki tersebut. When I'm nudging you, you should answer. Ternyata pria tersebut adalah seorang psikopat ya. Dan saat ini Lucy sedang berada di cengkeraman psikopat tersebut. Sorry about all that earlier. To admit, you do have to admit, you did make it harder than it needed to be. I must say. Psikopat itu mengatakan kepada Lucy bahwa ia ingin melihat Lucy telanjang di depan kamera. Dan saat ini Lucy merasa terpaksa dan memohon kepada psikopat tersebut. Freak. Because I'm a freak. And an ugly piece of shit. Please, I didn't mean to say it. Setelah membuka baju, akhirnya psikopat itu pun mencoba untuk mengeksekusi Lucy. Wah, kejam ya. Dan akhirnya singkat cerita dalam film ini kepalanya dibawa oleh psikopat tersebut. Dan saat ini ada seorang wanita yang tiba di negara Thailand dan wanita itu bernama Ellie. Saat ini Ellie sedang berjalan menuju ke suatu tempat di mana tempat tersebut adalah tempat kos-kosan para turis asing.
The rental office is... Saat tiba di area tersebut, ia disambut oleh beberapa orang, termasuk diantaranya adalah pria ini. Nanti saya jelaskan ya siapa pria tersebut dan apa perannya. Lalu ada wanita ini yang mendekati Ellie dan ia mengajak Ellie menemui bapak kos. This is Pig Boy, our resident slave. ใจดีหน่อยใจดีหน่อยเฮ้ยพูดอย่างนี้ได้ไง Ya, wanita cantik ini bernama Emily Thunderson, dan dia adalah sekelompok dari rombongan turis asing yang tadi ya. She lived here only a few weeks. Poor girl. American, like you. Sesamanya di kamar, ia pun menjelaskan kepada Ellie bahwa kamar ini adalah tempat tinggal wanita bernama Lucy dan dia berasal dari Amerika. Rupanya Ellie adalah kakak kandung dari Lucy yang telah meninggal, dan Ellie tidak menceritakan kepada Emily bahwa ia adalah kakak kandung dari Lucy. Are you okay? Rupanya Emily seperti seorang lesbian dan akhirnya ia pun mengajak Ellie jalan-jalan di pasar I'm a Thailand. professional. You scamming back there. Big difference. just moment Don't try to okay get out. So, why Bangkok? Excuse me? Of all places. Why here? Saat sedang asik mengobrol, tiba-tiba saja ia diintai oleh psikopat bernama Johan. Dan saat Johan sedang mengintai, tiba-tiba saja ada dua orang polisi yang melihat Johan, dan polisi tersebut awalnya tidak mencurigai Johan ya. I'm an online friend. Sounds a bit horny. Can be. Doesn't have to. Sometimes a friend. Dan akhirnya Johan pun terus mengintai kedua wanita tersebut, dan saat mengintai ia diikuti oleh dua orang polisi yang awalnya tidak curiga menjadi curiga. Dan akhirnya kecurigaan polisi itu pun menjadi terbukti, dan saat ini Johan disuruh berhenti oleh polisi tersebut. Saat berhenti, Johan mengeluarkan dua kapak dan akhirnya ia pun meletakkan kapak tersebut. Tetapi akhirnya ia pun mencoba untuk ternyata Johan lebih baik mati bunuh diri daripada ditangkap oleh polisi. Dan saat ini Ellie pun tiba di rumah bersama Emily. Saat itu Emily mengatakan kepada Ellie bahwa ia ingin agar Ellie telanjang di kamarnya, dan ia menyuruh Ellie datang ke kamarnya. Room 504 if you... Pada akhirnya permintaan Emily untuk Ellie datang di kamarnya ditolak oleh Ellie, dan saat itu Ellie hanya penasaran dengan aplikasi Cam to Cam. Saat itu ia melihat foto seseorang dan tiba-tiba saja ada penampakan. Selain itu, Ellie juga melihat ada seseorang yang melihat dari jendela jauh, dan tiba-tiba saja ada bapak kos di kamarnya. I checked to see everything okay. Everything okay? I thought you still out there with your lesbian girl. Get the fuck out of my room! Cooler night. I worked then too hard in day. Rupanya bapak kos itu berniat untuk tidak baik, dan akhirnya Ellie mencoba untuk merayu bapak kos itu agar ia datang di lain hari. Perkataannya itu dimaksudkan agar Ellie selamat di hari itu. I'm in my pigeon number.
You want it? Setelah kejadian itu, akhirnya pada malam hari Ellie membuka laptop dan membuka aplikasi Cam to Cam. Tetapi ia merasa kecewa karena Emily tidak hadir di chat waktu itu. Setelah itu ada seseorang yang mengirim pesan kepada dirinya dan ia mengira bahwa itu adalah Emily. Tetapi akhirnya ia merasa kecewa dan meninggalkan chat tersebut. Saat akan meninggalkan, tiba-tiba saja ia tertarik dengan tombol click me atau emoji ya, dan setelah diklik ternyata hanyalah sebuah petasan lah, itu gambar petasan. Merasa tidak menarik, akhirnya Ellie menuju ke kamar mandi untuk menggosok gigi dan ternyata itu adalah aplikasi hacker untuk meretas laptop dari Ellie. Dan saat ini hacker tersebut melihat apa yang dilakukan oleh Ellie. Setelah itu, singkat cerita dalam film ini adalah bagaimana Ellie akhirnya curiga kepada kelompok turis itu ya, dan kelompok itu ternyata adalah seorang psikopat. Dan dalam film ini juga diceritakan bahwa Ellie telah membunuh seorang wanita bernama Mary. That's the real game for her. Total fucking domination. Is that why she was killed? Because you guys got tired of the game? Fokus Ellie ternyata adalah mencari jasad kepala dari adiknya yang bernama Lucy, dan akhirnya pria tersebut mengantarkan Ellie ke tempat di mana kepala adiknya ditenggelamkan. Dan akhirnya Ellie dalam ending cerita ini akhirnya menjadi tersangka pembunuhan ya, dan akhirnya dia dipenjara. Ending yang sangat kalau EQ7 bilangnya membagongkan. Dan akhirnya kita sudah sampai pada penghujung dari alur cerita film ini. Jika kalian suka dengan channel ini, silakan subscribe Trayek Cinema. Dan terima kasih. We have her body and we have the videos from her computer. She's not dead. We will of course run prints and a DNA test to be sure. Excuse me, Alison Westbrook? Yes. You have a good day. Dear Ali, I hope this brings you some small measure of peace. I will never understand why you sacrificed so much for such a pointless thing. And yet, somehow, I love you all the more for it. I will remember you, Ali, in this life and in all my lives to come. Yours forever, Charlotte.